Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Anak-anak sekalian, hafizakumullah. Semoga kalian semuanya senantiasa dijaga oleh Allah dalam suasana yang membutuhkan kesabaran ini, ya. Sehingga harapannya kalian masih diberikan oleh Allah limpahan kenikmatan iman yang merupakan tanda dari sehatnya jiwa kalian semuanya, juga sehatnya fisik, sehatnya tubuh, yang juga menjadi kebutuhan kita untuk kita lebih kuat di dalam bermujahadah, di dalam berjuang, di dalam berupaya untuk menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang harapan dan cita-cita pencari ilmu. Sebagaimana yang kemarin di akhir sesi sudah kita mulai, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang harapan dan cita-cita itu. Jadi diperhatikan dan dicatat ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taghlat fatakhtalit baina kibaril himmah wal kibri. Ya. Fa inna bainahuma minal farqi kama bainas sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada'. Jadi jangan sampai salah dalam bersikap, sehingga antara cita-cita yang tinggi dengan kesombongan itu bercampur. Ya. Mengapa? Fa inna bainahuma, sesungguhnya pada keduanya itu minal farqi, ada perbedaan yang besar. Kama bainas sama'i dzatir rajai, ya, bahkan langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sada', dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Maksudnya jaraknya antara harapan tinggi, cita-cita tinggi dengan kesombongan itu jaraknya beda jauh. Meskipun mungkin penampilannya seperti mirip, bahkan kadang-kadang seolah sama, ya, antara takabur, sombong, dan bercita-cita tinggi. Maka kita harus mempelajari dengan baik agar tidak salah. Kibarul himmah hilyatu warathatil anbiya wal kibru da'ul marda bi illatil jababirah al-bu'asa. Jadi kibarul himmah, cita-cita yang besar, ya, hilyatu warathatil anbiya, merupakan perhiasan pewaris para nabi, artinya perhiasan para ulama, perhiasan orang ahli ilmu. Sedangkan wal kibru da'ul marda, ya, jadi kesombongan itu adalah
penyakit, ya, jadi penyakit bilatil jababiroh al-bu'asa. Jadi penyakit para tiran. Tiran itu penguasa yang dolim atau orang yang orang besar yang dolim. Al-bu'asa yang sengsara. Jadi kayak Fir'aun, ya, Namrud, Haman, itu adalah termasuk di antara orang yang sombong. Apa dampaknya orang sombong itu? Kalau orang itu sombong, maka ilmunya itu tidak bermanfaat. Pengetahuan yang dimiliki tidak berfungsi. Sehingga tidak menjadikan dia sebagai orang yang satu, rendah hati atau tawadhu. Kedua, menghargai orang lain. Apalagi berikutnya adalah beribadah kepada Allah. Karena sebenarnya puncak daripada ibadah itu puncak daripada mencari ilmu itu adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, kalau ilmu, jadi kita mencari ilmu tidak bisa membawa kita untuk taat kepada Allah, berarti ada yang salah. Yang pasti kalau ilmu yang dicari adalah ilmu yang benar, yang salah berarti yang mencari ilmu. Contoh misalnya kita belajar Al-Quran, membaca Quran, memperbaiki tajwid, dan berbagai hukum-hukumnya, lalu menghafalkannya. Kemudian akhirnya takabur, sombong. Maka yang salah bukan Qurannya. Yang salah adalah yang mencari, yang membacanya. Nah, kenapa? Karena dia akhirnya menjadi sombong dengan pengetahuan yang dimiliki. Mungkin karena dia kalau menghafal itu cepat dibandingkan dengan yang lain, maka dia itu merasa lebih hebat. Jadi merasa lebih hebat. Kedua, karena lebih cepat sehingga semuanya itu dianggap mudah. Akhirnya meremehkan. Kalau yang satu tadi karena dia itu merasa cepat, dia memandang rendah orang lain, teman-temannya dipandang sepele. Atau paling tidak, yang pertama adalah orang kalau sombong, maka dia sulit bersyukur bahwasanya kemudahannya, kepandaiannya itu semata-mata dari Allah. Wa ma minkum min nikmatin faminallah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat yang ada padamu itu dari Allah. Termasuk apa? Termasuk di sini nikmat kita diberi ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menghafal Quran itu adalah nikmat dari Allah. Seharusnya kalau hamba itu sadar diri ketika dimudahkan oleh Allah untuk menghafal itu, dia semakin rendah hati, semakin berhati-hati sifatnya. Ya, tidak gegabah, tidak sembrono. Kedua, tidak meremehkan orang lain. Nah, misalnya ada temannya sulit menghafal, wah gitu aja sulit. Mau hafal mudah seperti ini kok sulit, kok sulit menghafalkannya. Misalnya merasa bahwa apa yang ada padanya itu betul-betul karena kemampuannya, dan ya seperti gampang sih, semua hal seperti gampang, seperti mudah baginya. Tapi bagi orang lain susah. Padahal segala macam bentuk kemudahan itu adalah karena pemberian Allah, karena merupakan ma'unah dari Allah, merupakan minnatun minallah, anugerah dari Allah. Ya, bukan semata-mata atau bukan karena kepandaian dirinya. Karena bisa saja kepandaian itu dicabut oleh Allah jika Allah menghendaki. Tetapi kemudian hamba itu diuji oleh Allah. Ya, dengan kesombongannya itu diuji. Ilmu datang dari Allah, tapi yang kemudian keluar membanggakan pada orang lain itu dirinya. Nah, jadi dia tidak mengakui, sadar Allah itu tidak sadar, mengakui bahwa apa yang dia miliki itu bukan dari semata-mata usaha dirinya, tapi karena kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini membedakan antara berharap besar, bercita-cita besar dengan kesombongan.
Jadi kalian harus bisa membedakan itu ya, membedakan antara keinginan untuk mencapai harapan yang besar dengan apa? Dengan kesombongan. Apa jadi kesombongan itu? Batrul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau di dalam kepandian kita, di dalam kemudian kita menangkap pelajaran, ya, kecerdasan kita ada satu, ya toh, apa itu? Menolak kebenaran. Ya, kedua, meremehkan orang, maka itu tanda takabur. Orang kalau takabur hendak dinasihati oleh orang lain, maka apa yang terjadi? Dia akan mengatakan, kamu siapa? Ya, kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Orang itu mungkin ilmunya lebih rendah, ya, pengetahuannya lebih sedikit, kedudukannya juga lebih rendah. Akhirnya diremehkan. Jadi menilai orang dengan apa? Dengan kedudukannya. Bukan dengan hati dan juga dengan amalnya. Sementara Nabi SAW itu sudah mengingatkan bahwa harga manusia, nilai manusia itu bergantung kepada hati dan perbuatannya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa jazamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah ya tidak melihat rupa dan juga bentuk fisik kalian, tapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Ya. Sebab yang lain kalau tidak ada kendala ditampilkan itu, wajahnya itu ditampilkan, sehingga saya betul-betul mengajar orang gitu. Jadi bukan mengajari namanya saja. Kan kalau namanya ditampakkan mungkin orangnya tidak ada gitu. Jadi biar saya tidak seperti orang ngomong sendiri. Ya memang beginilah belajar online itu. Kadang-kadang seperti itu. Ya, kadang-kadang tidak terlihat sehingga akhirnya guru itu seperti belajar seperti ngajar ruang kosong, tidak ada orangnya, sebenarnya cuma namanya saja yang ada itu. Baik, kembali lagi seperti itu ya. Jadi perlu dibedakan antara cita-cita dan kesombongan. Intinya adalah kalau itu kemudian berpotensi, kalau itu kemudian berpeluang untuk kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka itu berarti kesombongan. Ya. Sedangkan orang kesombongan itu bagaimana? Ya, Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Makanya Nabi bersabda, Inna la yadkhul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ya, jadi tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji tepung kesombongan. Baik, sekarang kita teruskan berikutnya. Faya talibal ilmi, wahai para pencari ilmu. Ursum li nafsika kibarul himmah. Perintahkan kepada jiwamu untuk memiliki cita-cita yang besar. Wala tanfalid minhu, jangan berpaling darinya. Waqad auma asy-syar'u ilaiha fi fikhiyatin tulabisu hayataka. Jadi syariat telah mengisyaratkan adanya cita-cita yang besar dalam berbagai permasalahan fikih yang sangat bersinggungan dengan kehidupanmu, agar dirimu selalu sadar untuk memanfaatkannya. Ya, jadi auma asy-syar'u ilaiha fi fikhiyati tulabisu hayataka litakuna daiman ala yaqdatin min i'tinamiha. Ya, kenapa demikian? Kenapa kau harus selalu sadar? Agar engkau tidak selalu atau agar engkau selalu dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Sadar min i'timamiha, untuk memanfaatkannya. Artinya memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya
atau memanfaatkan kesempatan yang kita miliki untuk mencari ilmu. Nah, jadi ciri orang yang berharap besar dan bercita-cita besar adalah dia menata waktu itu. Jadi menata waktu, memilih prioritas, memilih mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Mana yang paling penting, mana yang penting berikutnya. Nah, jadi yang paling penting itulah yang diperintahkan. Kalau misalnya dalam syariat itu, dalam ibadah misalnya, Allah sangat mementingkan ibadah wajib misalnya. Maka penilaian utama dari keban-keban yang lain itu bergantung kepada ibadah wajib. Saya ambil contoh misalnya awwaluma yuhasabu al-abdu yaumil qiyamati as-shalah. Jadi pertama kali nanti amalan yang dihitung oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Ya, ini kan harus kita pahami bahwasanya itulah yang nanti akan menjadi bekal penting seorang hamba Allah, yaitu dia menjaga salatnya. Berbuat salat, melakukan salat dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan, tidak serampangan. Nah, jadi anak-anak mulailah untuk belajar dan berlatih ini. Karena kalau tidak, itu butuh waktu untuk adaptasi, butuh waktu untuk penjajakan. Jadi kalau misalnya di masjid itu di pondok lama misalnya ya, itu tidak terbiasa ada santriwati itu kumpul di masjid nunggu sholat misalnya, tidak biasa. Ya, tidak biasa. Maka bagaimana ketika tidak biasa seperti itu? Bagaimana kalau tidak biasa seperti itu? Makanya ya dilakukan datang itu ya sebisanya dan semaunya. Nah, yang seperti kan beresiko. Nah, makanya di sini penting untuk diperhatikan sekalian terkait dengan kita belajar kondisi batin kita ya, agar tidak hilang ya semangat kita. Bismillah. Jadi jangan berpaling dari harapan besar. Ursum linafsika kibarul himmah. Perintahkan jiwamu untuk memiliki harapan yang besar. Kemudian wala tanfalid minhu, dan jangan berpaling darinya. Waqad auma asy-syar'u, karena apa? Syariat telah mengisyaratkan ilaiha kepadanya fi fiqhiyatin tulabisu hayataka. Ya, jadi telah mengisyaratkan ya adanya harapan besar itu dalam berbagai macam permasalahan fikih yang ya tulabisu hayataka, yang bersinggungan dengan kehidupanmu. Ya. Harapannya litakuna daiman ala yaqtatin min igtinamiha, agar dirimu selalu sadar untuk memanfaatkannya. Sambil contoh misalnya dalam dunia dalam pelajaran dalam fikih misalnya. Jadi kalau kita melihat kalau dalam fikih yang pertama itu mesti adalah thaharah. Berikutnya sholat, berikutnya zakat, berikutnya puasa, berikutnya haji. Rukun Islam yang 5 itu. Ya. Loh, kenapa kok demikian? Jadi kita harus memahami itu. Kenapa kok 5 itu dulu? Karena itu adalah dasar bagi seorang muslim. Amalan paling utama bagi seorang muslim. Ya, dapat dikatakan kalau seorang itu melaksanakan 5 itu dengan ikhlas, maka dijamin surga oleh Allah. Sehingga suatu saat datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata badui itu, "Benarkah engkau yang bernama Muhammad?" "Iya, benar." "Benarkah engkau yang mengatakan bahwa engkau adalah Rasul?" "Iya, benar." "Benarkah engkau yang mengatakan bahwasanya setelah orang masuk Islam maka yang pertama kali adalah sholat wajib yang harus dijalankan?" "Iya, betul." Apakah ada yang selain itu?" Kata badui itu. Kata Nabi, tidak ada. Di luar sholat wajib tidak ada, kecuali kalau kamu ingin menambahnya dengan sholat sunnah. Nah, jadi kecuali dengan sholat sunnah. Kemudian
ditanyakan juga terkait dengan zakat, ditanyakan dengan puasa dan haji. Semuanya jawaban Nabi itu sama, bahwa apakah 5 itu akan memasukkan orang ke dalam surga? Iya. Apakah cuma itu? Iya. Kecuali kalau memang ingin menambah yang sifatnya sunnah. Maka sambil ngeloyor pergi dia mengatakan, aku tidak akan menambah dan mengurangi amalan tadi. Apa kata Nabi? Ya, huwa fil jannah in sodaqah. Dia masuk surga kalau ucapannya terbukti. Terbukti apa? Terbukti bahwa dia menjalankan sholat dengan baik, walaupun itu yang wajib-wajib saja. Kemudian zakat, kalau dia punya, puasa wajib saja, puasa Ramadan. Berikutnya adalah haji. Itu pun kalau bisa. Ya. Dan kata dia, aku tidak akan menambah dan mengurangi. Kata Nabi, dia masuk surga kalau memang dia itu benar. Nah, di mana sekarang apa hubungan fikihnya di sini? Jadi kenapa kok kemudian itu dulu yang dibahas? Karena harapan besar seorang muslim itu adalah masuk surga. Jadi cita-cita hamba mukmin itu adalah masuk surga. Jadi kalau cuma jadi dokter saja, ya, itu bukan harapan utama seorang muslim sebenarnya. Ya. Mengapa? Jadi dokter belum tentu masuk surga masalahnya. Ya, buktinya, kalau dokternya tidak sholat, ya, tidak zakat misalnya, padahal hartanya banyak, tidak puasa apalagi, maka apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah. Jadi, kenapa kok dijalankan itu? Karena harapan besar. Dengan cita-cita besar, yaitu ingin masuk surga. Jadi anak sekalian, dalam Islam itu, ingin masuk surga itu termasuk harapan besar seorang muslim. Karena itulah dia bersemangat. Sehingga, kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan, apa ciri orang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia yakin kepada adanya hari akhir. Orang itu kalau yakin maka dia akan menyiapkan diri untuk apa? Untuk bagaimana bisa mencapai itu. Itu dulu target utamanya. Berikutnya nanti pada kewajiban-kewajiban berikutnya. Ya, nanti misalnya setelah haji apa? Ya bergantung. Kalau misalnya di sebuah kitab di sebuah kitab itu setelah bab haji itu langsung bab jihad. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya? Karena apa? Karena jihad itu butuh rukun Islam. Gitu ya, jihad itu butuh rukun Islam. Jadi misalnya seorang muslim, seorang mukmin, meskipun sudah punya segalanya, punya barang, punya senjata dan lain untuk berjihad, tapi kalau dia itu tidak melaksanakan rukun Islam, bagaimana? Pasti akan kalah. Ya, pasti akan kalah. Jadi sampai mereka melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah terkait dengan amalan-amalan wajib. Ya. Jadi ya, agar kita memberikan perhatian. Nah, berikutnya apa nanti? Setelah jihad misalnya masalah keluarga. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya? Bahwa di antara misi jihad itu apa? Menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan keluarga. Dan seterusnya. Jadi berbagai macam susunan fikih itu nanti pembahasannya itu mengandung pelajaran sendiri-sendiri bergantung kepada penulisnya. Tapi intinya semuanya adalah baik itu adalah masyru'. Ya. Lalu kemudian wa minha ibahatut tayammum lil mukallafi inda faqdil ma'i. Ya. Ini termasuk di antara masalah fikih. Di antaranya tentang kemanfaatan fikih. Ya. Di antaranya adalah
ibahatut tayammum, bolehnya bertayamum lil mukallaf, bagi orang-orang yang sudah mukallaf, sudah balik maksudnya. Yang sudah balik. Inda faqdil ma'i, ketika dia sudah tidak mendapatkan air, maka dia boleh tayamum. Wa adamu ilzamihi biqabuli hibbati thamanil ma'. Gitu. Di antaranya adalah dibolehkan bertayamum bagi seorang yang sudah balik jika tidak ada air. Jika tidak ada air. Dan tidak wajib menerima pemberian air secara gratis untuk berwudu. Ya, kalau di negeri yang musuh air itu ya memang seperti itu. Tapi kalau di kita kan berlimpah air itu, ya, berlimpah. Tetapi tetap saja harus pakai tata krama, harus pakai dasar hukum. Misalnya kalau mau meletakkan di situ atau kalau mau memanfaatkan air itu harus izin kepada yang punya hak atau yang punya surat izinnya itu. Itu namanya mengerti tentang kedudukan, mengerti tentang posisi. Jadi tidaknya nanti ada orang membelah haknya, itu pelit memang. Orang belah hak kok dikatakan pelit. Memang jika dia memang betul-betul membelah haknya, ya. Jam berapa tadi? Ustaz? Jam berapa? Setengah 8 ya. Ya. Berikutnya sekarang. Wa adamu ilzamihi biqabuli hibati thamanil ma'lil wudu. Jadi tidak wajib menerima pemberian air secara gratis untuk berwudu. Ya, tidak wajib menerima. Mengapa? Lima fi dzalika minal minnatil lati tanalu minal himmati manalan wa ala hadza fakis wallahu alam. Ya. Jadi karena apa? Karena tidak wajib menerima pemberian air secara gratis untuk berwudu, karena hal itu berisiko diungkit-ungkit pemberiannya, sehingga ia bisa mengurangi harapannya atau cita-citanya. Itu ya. Maka seorang mukmin itu harus menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Ya, jangan sembarangan minta. Jangan sembarangan minta. Apalagi kita ini sebagai pencari ilmu. Ya. Jangan sembarangan minta. Jadi minta itu yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti kalau kita kemudian minta kepada orang tua bagaimana, Ustaz? Ya. Ya minta kepada orang tua. Seperti apa? Masa kita tidak boleh? Ya boleh. Boleh, tetapi harus dengan cara yang baik. Harus beda antara orang yang ngerti Islam, ngerti agama, ngerti akhlak dengan orang yang tidak ngerti. Kalau orang tidak ngerti bagaimana? Pokoknya bagaimana, jadi misalnya anak, bagaimana agar orang tuanya itu mengabulkan apa yang dia minta. Maka dia minta itu spontan, harus segera dituruti. Kalau tidak begitu bagaimana? Ngambek. Misalnya, Dok, ya ditunda dulu, mau beli sepatu sneaker ya. betul itu namanya itu. Ya, mereknya. Tapi yang jenis atau yang jenis itu ya. Ya, katakanlah seperti itu. Harganya 500.000. Wah, 500.000 musim pandemi itu berat. Karena apa? Banyak orang tidak bekerja, gitu. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Makanya 500.000 ya, itu berat. Nah, terus bagaimana? Ya sabar dulu. Sabar ya, nanti nunggu kalau sudah punya rezeki beli. Oh, enggak bisa, udah. Nah, yang seperti ini tanda apa? Tanda orang yang tidak memahami apa yang dia cari tentang ilmu itu. Seharusnya enggak begitu adabnya. Ya, adabnya adalah apa? Adalah betul-betul berusaha bagaimana ketika mencari ilmu itu dengan apa? Dengan apa yang dia miliki. Dengan apa? Dengan bekal ataupun usaha yang dia miliki. Kita teruskan kepada bagian berikutnya. An-nahmatu fit talib, ambisi dalam menuntut ilmu.
antusias dalam menuntut ilmu. Ya. Ida alimat al kalimata al mansubata ilal khaliqah ar-ra'id. Ya, jadi jika engkau tahu, ya, ida alim, jika engkau tahu ungkapan, ya, al-mansubah yang dinisbatkan ilal khalifata ar-rasyid, kepada salah seorang khulafa ar-rasyidin. Siapa itu khulafa ar-rasyidin? Siapa aja, anak sekalian? Khulafa ar-rasyidin itu siapa saja? Coba satu. Ini satu, siapa? Khulafa ar-rasyidin itu siapa yang pertama? Umar bin Khattab. Ya, betul. Tapi itu yang kedua. Yang pertama siapa? Rasulullah. Abu Bakar. Adalah Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Ya, Utsman. Yang keempat baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ya. Jadi sekarang apa? Kita dengarkan ucapan Ali radhiyallahu anhu. Idza alimtal kalimatal mansubah ilal khalifatir rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apabila engkau kalimat yang dinisbatkan, artinya kalimat itu menurut para ulama diucapkan oleh khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Qimatu kulli imri'in mimma yuhsinu. Qimatu kulli imri'in mimma yuhsinu. Jadi nilai setiap orang itu bergantung kepada apa yang dia tekuni dan apa yang dia menjadi ahli padanya. Jadi gampangannya nilai setiap orang itu bergantung kepada keahliannya. Semakin ahli dia, semakin expert, ya, semakin itkon, semakin mutkin, ya, itu semakin baik. Semakin mutkin maksudnya semakin sempurna. Nah, itu apa itu? Itu baik. Apapun itu. Termasuk dalam kita belajar agama harus berusaha untuk sebaik-baiknya. Yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi nilai seorang bergantung kepada keahliannya. Semakin ahli semakin baik. Buktinya, sekarang saya tanya, apa buktinya bahwa keahlian itu sangat dibutuhkan dan menjadi penting? Coba saya tanya sekarang, apa kira dalam kehidupan sehari-hari? Apa misalnya? Hah? Ya apa? Ya, saya ambil contoh misalnya. Ada warung. Tuh. Warung itu misalnya jual mie ayam. Terkenal. Mie ayam itu terkenal. Sehingga banyak orang yang beli sampai antri-antri di situ. Nah, sekarang pertanyaannya. Kenapa kok sampai seperti itu? Ayo, kenapa kok orang itu pada antri untuk membeli mie ayam itu? Kenapa kira-kira? Hah? Karena rasanya enak. Minyak karena enak. Nah, enak. Kemudian menarik dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ada mie yang seperti itu? Karena apa? Kan mie ayam kan banyak toh. Mie ayam kaki 5 ada, ya, yang dorong juga ada. Tapi ini kok ada warung mie ayam sangat terkenal. Dan sekarang saya tanya, kenapa? Pertama karena enak. Kenapa kok enak? Karena pembuatnya itu ahli dalam hal itu, punya resep. Maka orang itu menghargai keahliannya kan? Dengan cara bagaimana? Kalau beli itu antri-antri. Nah, misalnya apa sekarang? Dokter spesialis kulit. Nah, misalnya. Dokter spesialis kulit. Wah, orang jerawatan ke situ. Orang apa? Orang kena skabis, tahu skabis? Tahu, sakit gatal ke situ.
kena herpes ke situ, tahu herpes ya, virus ya yang kulit. Ya, apalagi pokoknya yang hubungannya dengan kulit itu semuanya ke situ. Ingin cantik seperti ke sana. Dan lain-lain. Loh kenapa? Karena dia itu ahli. Padahal ahlinya cuma satu saja. Apa? Spesialis penyakit kulit. Orang kena panu datang ke situ. Misalnya. Ya Pak, padahal bisa saja panu langsung beli ke apotek kan bisa saja toh. Tapi ini enggak. Wah ini harus yakin sehingga harus bawa ke dokter spesialis misalnya kena penyakit kulit. Loh kenapa dia? Ya karena apa? Karena keahliannya. Sama kan kalau masak tadi chef ya toh. Kalau dokter spesialis, kalau apa lagi? IT kan sama juga. Yang ahli-ahli itu mesti akan di keahlian itu sangat dihargai sangat dihargai orang. Sambil contoh misalnya, siapa di sini yang tidak kenal Syekh Misari Rosyid? Ada yang tidak kenal? Syekh Misari Rosyid, ada yang tidak kenal? Ayo, siapa yang tidak kenal? Berarti kenal semua kan? Kenal semua. Lalu kenapa? Ahli ya dalam kiroah. Apalagi yang lebih senior lagi, gitu. Syekh Mahmud Al-Qusairi, Syekh Al-Khudaifi, gitu. Dan banyak lagi yang lain. Yang Indonesia siapa misalnya? kan ada juga. Lalu kenapa? Karena dia itu ahli di bidangnya. Jadi apa? Ahli itu sangat bernilai dan dihargai oleh orang. Baik, sama dengan juga nanti ulama. Kenapa? Ya kan dia ahli dalam bidang agama itu, ya. Waqad qila, sungguh dikatakan laisa kalimatun ahadda ala tolabil ilmi minha. Ya, dikatakan bahwa tidak ada kalimat yang lebih meletupkan semangat untuk menuntut ilmu lebih daripada kalimat itu. Bahwasanya apa? Nilai orang itu bergantung kepada keahliannya. Maka orang itu akan ingin menjadi orang yang ahli. Agar dia menjadi orang yang bernilai. Karena kalau tidak ahli dia tidak dihargai orang. Baik. Nah, kemudian berikutnya fakhdar ghalatul qail. Tetapi apa? Waspadailah kesalahan orang yang mengatakan ma tarokal awal lil akhir. Ya, jadi ma tarokal awal lil akhir. Jadi ada yang mengatakan ulama generasi awal tidak meninggalkan sedikit pun ilmu yang perlu dibahas lagi untuk ulama terakhir. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Sebuah kesalahan yang sangat besar. Ketika mengatakan bahwasanya ulama yang sekarang ada tidak bergantung kepada ulama yang sebelumnya. Makanya nanti di dalam ilmu dalam kitab bahasa Islam itu ada namanya sanad. Sanad apa itu sanad? Sanad itu adalah urutan atau rangkaian daripada guru-guru yang mengajarkan ilmu itu. Misalnya saya itu punya guru, gitu? Saya itu punya guru. Kemudian guru saya itu punya guru lain, punya guru lagi. Jadi guru saya itu punya guru, terus ke atas gurunya, terus ke atas sampai ke Nabi SAW. Itu namanya sanad. Itu namanya sanad. Nah, jadi orang mengatakan kesalahan ma tarakal awal lil akhir. Jadi generasi awal tidak meninggalkan sesuatu untuk generasi akhir. Ini salah besar. Salah besar. Sama dengan ini mendiskreditkan sahabat, gitu, mendiskreditkan para ulama yang sudah berjuang itu. Sementara
kita yang belum apa-apa sudah ngomong seperti itu. Ah, ini tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan orang-orang yang dulu, tidak ada kaitannya. Jadi belajar agama itu harus ada belajar agama itu ada senatnya, ada urutannya kemana? Gak di guru terus ya, ke atas. Wasawabuhu kam tarokal awal lil akhir. Yang benar kalimatnya bagaimana? Kam tarokal awalu lil akhir. Betapa banyaknya ilmu yang ditinggalkan oleh ulama generasi awal untuk ulama generasi akhir. Itu yang betul. Seberapa atau betapa banyaknya ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama itu. Bukan kemudian orang dulu itu tidak pernah ngasih apa-apa, tidak pernah dengar apa-apa yang baik untuk kita. Itu adalah dosa. Tidak tahu terima kasih kepada siapa? Kepada orang yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena apa? Karena ilmu kita yang sekarang itu merupakan warisan daripada ulama-ulama dulu. Jadi kita tuh tidak ngarang sendiri. Jadi secara berurutan mereka mendapat ilmu dari Rasulullah bersahabat para tabiin terus ke bawah sampai kepada kita ilmunya. Nah, jadi kita tuh tidak pandai sendiri. Atau tidak pandai semata karena menghalalkan diri sendiri, tapi karena orang lain sebelum kita. Baik, kita teruskan sekarang. Fa'alaika bil istikthari min mirasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu engkau harus memperbanyak dalam mengumpulkan peninggalan Nabi. Itu ilmu Nabi maksudnya. Jadi hendaknya engkau memperbanyak diri dalam mengumpulkan, dalam menghimpun peninggalan Nabi, yaitu ilmunya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Quran. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Hadis. Ya, dan lain-lain. Ya, yang menjadi ilmu bagi umat Islam. Nah, jadi dari situ. Nah, untuk banyak, karena mereka adalah orang-orang yang ilmunya lebih sempurna daripada kita. Intinya adalah ngaji itu kalau ketemu guru pertama pasti akan lebih baik. Sahabat Nabi itu kan apa kok menjadi utama? Karena sahabat Nabi itu bertemu dengan Nabi langsung dan belajar kepada Nabi langsung. Makanya sepinter-pinternya orang setelah itu, tabiin itu adalah generasi setelah sahabat, gitu. Maka dia tidak akan pernah mengguli kehebatan para sahabat atau mengguli kedudukan para sahabat. Loh, karena apa? Sahabat itu berguru kepada Nabi secara langsung. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Agar kita memperbanyak pengetahuan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berikutnya, wabdul wus'a fi talabi wa tahsil wa tadqiq. Jadi wabdul kerahkan al-wus'a seluruh potensimu untuk mencari, ya, fitalab, ya, mencari, wa taksil dan mendapatkan, ya, wa tadqiq, ya, pendalaman ilmu. Pendalaman ilmu. Jadi makanya kita harus menghormati guru-guru kita. Karena guru-guru itulah yang kemudian menyampaikan ilmu yang belum kita ketahui kepada kita. Meskipun nanti bisa kita lebih pandai daripada guru kita. Bisa jadi seperti itu. Tapi guru itu adalah generasi sebelumnya yang ikut berjasa membentuk diri kita. Makanya jangan diremehkan para guru. Katakanlah sekarang, jangan diremehkan buka kelas. Nanti kan misalnya kalau kalian di pondok itu kan ada namanya pengabdian. Bagi yang MA ya, pengabdian. Ya. Nah, dalam masa pengabdian itu status daripada santri pengabdian itu seperti apa? Setengah ustadzah, setengah kakak kelas, setengah ustadzah, gitu kan? Nah, terus bagaimana? Karena apa? Karena dulu itu adalah akrab dengan kita. Dulu kan akrab dengan saya. Sekarang kan masih akrab juga, cuma
harus ada tata krama yang dipegang. Yaitu harus ada sopan santun yang yang dijalankan untuk menghargai guru kita tadi. Ya, makanya di sini disebutkan bahwasanya kita disuruh untuk mengerahkan pencarian kita kepada ilmu, mengerahkan mendapatkan ilmu dan juga at-tadqiq pendalaman. Dan pendalaman dari orang yang dari orang yang ahli. Wa mahma balagta fil ilmi fatadzakkar kam tarakal awwalul lil akhir. Jadi nanti akan sampai kepadamu berupa ilmu, ya. Fatadzakkar, maka ingatlah ilmu itu. Apa itu? Kam tarakal awwalu lil akhir. Peninggalan apa yang sudah ditinggalkan oleh keturunan berikutnya. Padahal peninggalan itu sangat penting. Peninggalan tentang ajaran, ya, tuntunan misalnya. Kalau kita tidak tahu bagaimana, ya sesat. Jadi berbahaya kalau tanpa ilmu itu. Makanya diajarkan kita oleh Allah untuk menghormati ahli ilmu. Harapannya apa? Harapannya tidak ada ilmu yang sampai tercecer dan hilang. Ya. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat ya? Yang ketiga ya. Ya. Sekarang kita teruskan pada yang keempat. Wa fi tarjamati Ahmad bin Abdul Jalil min tarikhi Baghdad lil Khatib dzakara min qasidah. Di dalam biografi Ahmad bin Abdul Jalil, Muhammad bin Abdul Jalil, min tarikh al-Baghdad, diambil dari tarikh Baghdad, ya, tarikh Baghdad. Kemudian lil Khatib dzakara min qasidatin. Sedangkan Al-Khatib, ya, itu juga Al-Khatib itu orang yang Orang yang sedang mengkhitbah. Bukan, Al-Khatib bukan, orang yang berpidato ya. Lil Khatib dzakara min qasidah. Jadi Al-Imam Ahmad bin Abdul Jalil ini menyebutkan dalam nadhamnya. Nadham itu adalah pelajaran yang dipakai semacam syair itu. Seperti sehingga mudah menghafalkannya. Apa itu isinya? La yakunu sarriyu mithlad dhani. Jadi la yakunu sarriyu, orang mulia itu tidak akan pernah sama dengan orang yang perangannya buruk. Orang yang rendah, orang yang hina, tidak akan sama. Mikirnya saja beda. Selarnya pun juga beda. Lalu kemudian la wala dzuttuka mithlal ghani. Tidak semua pula antara orang yang bakhil itu, ya, memiliki kecerdasan yang sama dengan orang bodoh. Ini tentu sangat berbeda, sangat berbeda dan sangat berlawanan. Kemudian berikutnya, qimatul mar'i kullama ahsanal mar'u. Jadi nilai seseorang itu bergantung kepada kecakapannya, keahliannya tadi, ya, keterampilannya. Jadi itu dibutuhkan oleh Al-Qur'an. Ya. Dibutuhkan oleh orang yang mencari ilmu, oleh orang yang mencari ilmu. Ya. Baik. Nah, jadi la wala dzuttuka mislul ghani atau dzuttaka mislul ghani. Jadi apa? Jadi orang mulia itu tidak sama dengan orang yang rendah. Kemudian orang yang ghabi, ya, la wala dzuttuka mislul ghabi. Tidak sama pula orang yang memiliki kecerdasan dengan orang yang bodoh. Yang berikutnya, qimatul mar'i kullama ahsanal mar'u. Jadi seorang itu bergantung kepada kecakapannya, kepada kemampuannya. Nah, jadi qada'un minal Imam Ali. Itulah
ketentuan atau ucapan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi anak sekalian, ya, betapa kita harus memiliki semacam harapan dan keinginan itu agar itu membentuk diri kita, membentuk kepribadian kita. Kalau tidak, itu resikonya adalah anak sudah dewasa tinggal lakukan seperti anak kecil, gitu. Atau sebaliknya, dia sudah dewasa. Ada yang kemudian sebaliknya. Maka yang baik itu ya orang-orang, jadi masing-masing orang itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kalau dewasa yang seharusnya bagaimana bersikap sebagai orang dewasa. Anak-anak ya harus tahu diri bagaimana bersikap sebagai anak. Ya, dan seterusnya. Itulah di antara yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Baik, kita baca berikutnya. Ya. Demikian ya. Jadi hari ini 1 jam anak-anak karena hari Jumat ya, hari ini. Jadi kita baca secukupnya saja ya. Ar-rihlatu lit-thalab. Perjalanan menuntut ilmu. Nah, ini kalian siap-siap ini ya. Siap-siap nanti perjalanan menuntut ilmu. Jadi mengaji, cari ilmu itu tidak di rumahnya, tapi di tempat lain. Ya. Man lam yakun rihlatun atau rihlatan layyakuna ruhalah, ya, ruhalah. Faman lam yarhal fi talabil ilmi ya, lil ba'thi an syuyukh wasiyahah fil akhdi anhum. Ya. Jadi barang siapa dia tidak pernah melakukan perjalanan layyakunu ruhalah, maka dia tidak akan pernah mencapai tujuan. Tidak pernah pergi kok. Ya mana sampai tujuan gitu ya. Jadi orang yang tidak pernah pergi tidak akan pernah sampai tujuan. Berikutnya, faman lam yarhal fi talabil ilmi lil ba'thi an syuyukh, maka barang siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Ya. Tidak pernah keluar rumah, tidak pernah apa gitu ya. Ya. Kemudian mempelajari ilmu itu kepada guru dan juga perjalanan untuk mencari ilmu dari mereka, maka ia tidak pantas untuk dijadikan sebagai tujuan perjalanan. Jadi sesuatu yang dituju kok ternyata tidak membawakan kepada orang itu tidak pernah berangkat, tidak pernah melakukan, maka dia tidak menghargai apa yang dia cari tujuannya itu. Sehingga dia harus berusaha untuk rihlah. Maka dianggap saja ke PPT itu untuk rihlah. Rihlah itu rihlah li talabil ilmi. Rihlah untuk mencari ilmu, perjalanan untuk mencari ilmu. Nah, itu yang penting, itu yang harus diingat. Sehingga bersemangat. Orang itu kalau rihlah berarti nanti akan sampai kepada tujuan. Tapi orang itu kalau tidak pernah keluar atau tidak pernah melakukan perjalanan, berarti ya tidak pernah nyampe ke tujuannya. Inilah pentingnya menyelaraskan antara apa yang diinginkan, apa yang diciptakan dengan perjuangan untuk mencapainya. Termasuk dalamnya adalah apa? Rihlah tadi, anak sekalian. Baik, karena waktu habis, ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan, banyak berdoa kepada Allah, ya, banyak berdoa agar kita diberikan kemudahan dan keselamatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.